Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6091 sampai bab 6095. Empat pedang terbang membuka jalan di depan, dan cahaya pedang yang tajam mengarah langsung ke tubuh katak itu dan memotongnya. Xia Jingzi melihat bahwa setelah Lin Bai mengetahui bahwa dia diracuni, dia tidak duduk dan mengatur napasnya untuk menghilangkan racun, tetapi malah membunuhnya dengan pedang. Dia juga sangat marah. Karena kau bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Katak iblis hantu, serahkan padaku. Xia Jingzi memberi perintah, dan katak sebesar gunung itu menatap Lin Bai dengan sepasang mata merah darah, dan meraung pada Lin Bai dengan tidak patuh. Bisul di punggung katak itu bergulir dan meledak, dan racun itu menyerang Lin Bai lagi seperti panah beracun. Tempat-tempat yang terkena panah beracun hancur di mana-mana. Lin Bai menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak bola-balik di antara panah beracun, dan terus mendekati katak itu. Kodok itu sepertinya merasakan niat membunuh, dan ketika melihat panah beracun itu tidak lagi bisa menghentikan Lin Bai, ia tiba-tiba meraung, membuka mulutnya yang berdarah, dan menjulurkan lidahnya yang panjang seperti cambuk ke arah Lin Bai. Buka mulutmu, tepat pada waktunya. Melihat kodok membuka mulutnya, Lin Bai langsung berseri-seri gembira. Empat pedang terbang yang awalnya menyerang tubuh kodok itu membelokkan bilahnya untuk sementara, dan langsung menuju lidah panjang kodok. Puff, dua pedang terbang menembus lidah panjang itu, meninggalkan dua lubang di lidah. Dan dua pedang terbang lainnya langsung menuju mulut kodok, menopang rahang atas dan bawahnya. Asap beracun yang sangat menyengat keluar dari perut kodok dan menyembur keluar dari mulutnya. Wajah Lin Bai muram, dan dia mengeluarkan segenggam ramuan beracun dari kantung penyimpanan dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi perisai untuk melindungi tubuhnya. Pertempuran cepat. Setelah Lin Bai mengambil perlindungan yang baik, dia langsung menuju mulut katak tanpa menoleh ke belakang, dan masuk ke dalam kabut tebal dan sangat beracun. Karena Lin Bai adalah anggota klan Tuntian, dia memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun secara alami. Katak ini telah dibudidayakan dengan cermat oleh Xia Jingzi selama bertahun-tahun, dan setiap tetes darah yang dimuntahkan dari mulutnya mengandung racun yang sangat kuat dan mematikan. Jika Lin Bai memiliki pilihan lain sekarang, dia tidak akan pernah memilih untuk mengambil risiko dan memasuki perut katak. Tidak, dia ingin langsung masuk. Melihat tindakan Lin Bai, Xia Jingzi juga terkejut, matanya berkaca-kaca. Sial. Mengapa anak ini tiba-tiba menjadi tercerahkan? Dia tampaknya telah menguasai cara menghadapiku dalam sekejap. Apa yang terjadi? Xia Jingzi dipenuhi keraguan. Menilai dari serangan Lin Bai barusan, itu benar-benar acak, dan dia tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi kodok. Tetapi hanya setelah beberapa saat, Lin Bai sudah menemukan ketukan di pintu. Dan melihat gerakan Lin Bai ke dalam perut kodok, tampaknya dia sudah mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu. Ini jelas sudah direncanakan. Tapi Xia Jingzi sangat bingung. Sebagai seorang seniman bela diri di wilayah timur, bagaimana mungkin Lin Bai begitu familiar dengan metode lembah serangga perbatasan selatan? Jangan biarkan dia masuk. Xia Jingzi segera memerintahkan, dan kodok tiba-tiba menutup mulutnya. Sayangnya, dua pedang terbang berada di dalam tubuh kodok, mencegahnya menutup mulutnya. Kodok tiba-tiba mencoba menutup mulutnya tanpa mempedulikan lukanya, bahkan sampai-sampai dia masih harus menutup mulutnya meskipun dua pedang terbang menembus rahang atas dan bawahnya. Saat kodok menutup mulutnya, Lin Bai dan dua pedang terbang lainnya terbang masuk ke dalam mulutnya. Setelah memasuki mulut, bau busuk dan asap yang sangat beracun memenuhi sekitarnya, membuat Lin Bai mengerutkan kening erat-erat, rasa jijik muncul dari lubuk hatinya. Cepat, Lin Bai tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya, dan empat pedang terbang melesat ke arahnya, formasi pedang empat gajah kehendak surga. Keempat pedang terbang itu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi bayangan naga biru, harimau putih, dan burung merah Xuanwu, mengincar tenggorokan katak dan membunuhnya hingga ke perut. Permukaan. Tubuh katak sekeras besi, tetapi daging dan darah di dalamnya sangat rapuh. Di bawah kekuatan formasi pedang empat gajah surgawi, keempat pedang terbang itu mencekik daging dan darah di dalam tubuh katak hingga menjadi buih darah, sampai ke perut. Jeritan melengking terus terdengar dari mulut katak, dan tubuhnya yang besar meronta-ronta. Keempat pedang terbang itu membuka jalan di depan, memotong semua daging, organ, jantung, dan paru-paru di dalam tubuh katak. Akhirnya, Lin Bai menemukan sesosok makhluk yang terbungkus kerak darah di perut katak. Aku menemukannya. Lin Bai segera berseri-seri gembira, dan di bawah kendalinya, keempat pedang terbang itu menebas kerak darah tersebut. Dengan suara keras,
Keempat pedang terbang itu tidak memotong kerak darah menjadi berkeping-keping, tetapi hanya membuat beberapa retakan. Melihat ini, Lin Bai memerintahkan keempat pedang terbang itu untuk melihat sekeliling, dan dia memegang pedang-pedang itu untuk membunuh. Diiringi cahaya cian yang kuat, pedang iblis itu tiba-tiba menebas kerak darah tersebut. Tidak bagus. Pada saat pedang Lin Bai jatuh, tiba-tiba terdengar seruan dari dalam katak itu. Kerak darah yang retak itu langsung runtuh, dan sosok di dalamnya terbang keluar, menatap Lin Bai dengan ganas, lalu berbalik dan melarikan diri. Lin Bai, karena kau berani masuk, matilah di sini. Orang yang melarikan diri itu jelas adalah tubuh asli Xia Jingxi. Dia jelas sangat familiar dengan bagian dalam katak itu, dan setelah berbalik dan melarikan diri, dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Lin Bai merasakan tubuh katak itu menyusut dengan hebat, dan semburan racun menembus Lin Bai dari segala arah. Tidak bagus, keluar dulu. Dengan sebuah pikiran di benak Lin Bai, sebuah pedang terbang melayang di depan Lin Bai, dan Lin Bai mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke pedang terbang itu. Formasi pedang satu Qi Hunyuan. Pedang terbang itu menerima aliran kekuatan spiritual terus-menerus dari Lin Bai, dan pedang terbang itu memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. Fiuh! Cahaya pedang melesat ke langit, dan saat Lin Bai menebas dengan pedangnya, cahaya pedang itu melesat keluar dari tubuh katak, langsung menuju langit, lalu tiba-tiba menebas ke bawah, membelah katak itu menjadi dua. Aduh! Setelah katak itu mengeluarkan lolongan menyedihkan, tubuhnya yang terbelah dua jatuh ke tanah, dan darah mengalir di mana-mana. Di tempat mayat katak itu mendarat, gunung, sungai, dan hutan mulai layu dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan darah yang mengalir dari mayat itu membuat tanah membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lin Bai keluar dari tubuh katak itu, mengarahkan mata suranya ke depan, dan kebetulan melihat Xia Jingxi, yang juga keluar dari tubuh katak itu, berlari menjauh. Ketika Xia Jingxi melarikan diri, dia menoleh dan melirik katak yang telah terbelah dua, secercah kesedihan muncul di wajahnya. Katak ini dibiakkan olehnya dengan darah hatinya. Ia telah dikultivasi selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu berapa banyak yang telah ia konsumsi. Sangat tidak nyaman untuk dibunuh oleh Lin Bai saat ini. Lin Bai, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tubuh utuh. Xia Jingxi meraung dengan amarah yang meluap. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Setelah Lin Bai membidik Xia Jingxi dengan mata suranya, ia segera menggunakan kemampuan tubuhnya untuk mengejarnya. Empat pedang terbang menghancurkan perlindungan Xia Jingxi, dan pedang iblis melesat keluar, menusuk perut Xia Jingxi. Terdengar erangan. Xia Jingxi memuntahkan seteguk darah, dan menatap perutnya dengan tak percaya. Pedang iblis Lin Bai menembus perutnya, menembus dantiannya, dan menghancurkan buah daunnya. Kau, Xia Jingxi menatap Lin Bai dengan ngeri, merasa bahwa kekuatan spiritual dan kultivasi dalam tubuhnya hilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dantian telah hancur, dan buah dao telah remuk. Lin Bai berkata dingin, kali ini, kau tidak bisa lolos. Gemuruh. Pada saat ini, terdengar raungan ketiga dari makhluk gaib itu, dan makhluk gaib itu tampaknya tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan ketika retakan menyebar ke seluruh tubuh makhluk gaib itu, ia hancur berkeping-keping. Makhluk gaib itu hancur. Di luar penghalang, para pendekar paviliun matahari bulan menantikannya. Mantra ini begitu kuat, bisakah ia menahan dua pukulan dari Hunyuan Dao Guo yang kuat? Tapi tidak masalah, jika kau menyerang lagi, mantra ini pasti akan hancur total. Semuanya bersemangat, dan setelah penghalang hancur, segera pergi menyelamatkan orang yang ingin diselamatkan pangeran ketiga, lalu segera tinggalkan hutan pinggiran timur. Seseorang di paviliun matahari bulan memberi perintah, dan semua pendekar di paviliun matahari bulan bersatu. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu menyelamatkan Xia Jingxi. Setelah ia diselamatkan, segera tinggalkan hutan pinggiran timur, dan jangan ingin bertarung. Di atas awan, pendekar misterius dari alam Hunyuan Dao Guo mengumpulkan kekuatannya lagi, tepat ketika ia hendak jatuh. Tiba-tiba, teriakan dingin datang dari kejauhan, dalam pertempuran ini, Hunyuan dilarang. Gemuruh. Aura yang luar biasa melesat dari langit dan daratan yang jauh, menghantam awan. Awan tiba-tiba hancur, semua orang mendongak dan melihat dua sosok berdiri di puncak langit. Kedua orang itu sepertinya terhalang oleh kekuatan tak terlihat, membuat orang tidak dapat melihat wajah dan sosok mereka dengan jelas. Yang terlihat hanyalah keduanya saling berhadapan, dengan angin kencang dan guntur bergemuruh di sekitar mereka. Keduanya saling memandang dengan dingin dan aura yang mengagumkan. Buah Dao Hunyuan. Ini dia lagi seorang pendekar Dao Hunyuan.
Prajurit tingkat Hunyuan Daoguo ini sepertinya bukan prajurit dari Paviliun Matahari Bulan, dia datang untuk menghentikan kita. Para pendekar Paviliun Ryue merasakan hawa dingin, dan seorang pendekar tingkat Hunyuan Daoguo ikut campur, dan masalah ini menjadi sangat aneh dan tak terduga. Semua orang mendongak dan melihat kedua pendekar tingkat Hunyuan Daoguo berdiri dengan bangga di tengah guntur dan badai, terpisah 100 meter, saling memandang dengan dingin. Entah mereka sedang berbicara atau tidak ada yang mendengar suara apapun. Meskipun para pendekar hutan gunung pinggiran timur dan Paviliun Ryue tidak mendengar suara mereka, bukan berarti mereka tidak berbicara. Siapakah yang mulia? Penguasa Hunyuan Daoguo berjubah hitam bertanya dengan dingin, di wilayah negara Chu. Para penguasa Hunyuan Daoguo yang memiliki nama dan marga semuanya berada di divisi Zhaoxing negara Chu. Sepertinya namamu tidak ada dalam daftar. Kerajaan Chu, Zhao Xingxi, Paman Yuan dari Paviliun Matahari Bulan memiliki tatapan dingin, aku hanyalah pion tak dikenal di wilayah kerajaan Chu, dan aku tidak pantas diingat oleh Paviliun Matahari Bulan. Pria tua berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum, haha, yang mulia terlalu rendah hati. Di alam iblis saat ini, mereka yang kuat dalam buah dao kekacauan tidak terlihat oleh dunia, dan mereka yang berada di alam buah dao Hunyuan sudah menjadi yang terbaik di dunia. Yang mulia memiliki alam dao guo Hunyuan, jadi beliau bukan lagi orang lemah, apalagi orang yang tidak dikenal. Pria tua berjubah hitam itu berpikir lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, karena Anda tidak ingin mengungkapkan latar belakang Anda, maka saya tidak akan memaksa Anda. Lain kali saya datang ke sini, saya mengikuti perintah Kaisar Chu. Pria tua berjubah hitam itu tampak sangat serius, dan menundukkan tangannya ke langit, seolah-olah dia memberi hormat kepada Kaisar Chu dari kejauhan. Kaisar Chu memiliki perintah, pertempuran ini. Hunyuan melarang campur tangan. Saya menyarankan Anda untuk berdiri di pinggir lapangan sekarang dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, apa yang menanti Yang Mulia pasti akan menjadi malapetaka. Paman Yuan dari Paviliun Matahari Bulan mendengar kata-kata itu dengan ekspresi muram. Meskipun dia sudah menduga bahwa pihak lain mungkin adalah Yang Mulia Chen Wang atau anggota keluarga kerajaan, dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang prajurit yang dikirim oleh Kaisar Chu. Sesuai perintah Kaisar Chu, mendengar 5 kata ini, hati Paman Yuan bergetar. Di wilayah negara Chu, jika Anda melawan Kaisar Chu, apalagi orang kuat di alam Hunyuan Daoguo, bahkan orang kuat di alam Chaos Daoguo pun akan mati. Tapi Paman Yuan melihat kembali mantra itu. Mantra ini dapat dihancurkan sepenuhnya hanya dengan satu pukulan terakhir. Jika dia berhenti di sini dan penghalang tidak dapat ditembus, Xia Jingxi pasti akan jatuh ke tangan Lin Bai. Ketika Xia Jingxi pergi ke purgatori divisi Zhaoxing, saya khawatir banyak hal akan segera diselidiki oleh divisi Zhaoxing. Untuk ini, Pangeran Ketiga pasti sedih. Silakan kembali ke tempat asal Anda, Yang Mulia, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Meskipun Paman Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, raut wajahnya sangat muram. Sekarang dia pergi dengan tergesa-gesa, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi Pangeran Ketiga. Tetapi jika dia tidak berbalik dan pergi, dia akan menyinggung Kaisar Chu, dan dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dilema. Ekspresi Paman Yuan semakin muram, dan sepasang mata liciknya terus berputar di rongganya. Setelah beberapa saat, Paman Yuan tampaknya telah mengambil keputusan, dan berkata kepada lelaki tua berjubah hitam itu, baiklah, karena Kaisar Chu telah memberi perintah, maka orang tua ini akan pergi. Sambil berbicara, Paman Yuan memberi isyarat lalu pergi. Namun, saat Paman Yuan berbalik untuk pergi, ia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya yang panjang, dan cahaya ilahi jatuh ke penghalang. Gemuruh. Cahaya ilahi ini jatuh ke penghalang, yang sudah runtuh, dan hancur seperti cermin, memperlihatkan dunia batin Gunung Zaixing yang hancur. Penghalang itu hancur. Di dalam penghalang, Lin Bai, yang baru saja menghapus dantian dan Daoguo Xia Jingxi, tiba-tiba mendongak. Dalam pandangan Lin Bai, ia melihat ratusan ahli alam buah Dao Taiyi di luar penghalang, dan juga melihat 2 ahli alam buah Dao Hunyuan di Yunxiao. Bajingan! Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi jika kau bersikeras mencari kematian, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Pria tua berjubah hitam yang dikirim oleh Kaisar Chu meraung marah dan menyerbu ke arah Paman Yuan. Paman Yuan juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bertarung sampai mati, jadi dia berbalik dan segera pergi. Saat Paman Yuan pergi, dia berkata kepada para prajurit Paviliun Ryue melalui transmisi suara, orang itu adalah orang yang ingin diselamatkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga, pergilah dan selamatkan dia segera, dan Pangeran Ketiga pasti akan memberi kalian banyak hadiah.
Orang tua itu telah menjadi target Kaisar Chu, dan sangat sedikit yang dapat membantu kalian. Setelah selesai berbicara, Paman Yuan menghancurkan ruang dengan telapak tangannya dan terjun ke kehampaan, siap untuk melarikan diri. Dan pendekar Hunyuan Daoguo yang dikirim oleh Kaisar Chu juga melarikan diri ke kehampaan untuk mengejar dan membunuh Paman Yuan. Dia telah memberi Paman Yuan kesempatan, tetapi Paman Yuan bertindak gegabah dan pergi begitu saja, tetapi dia menghancurkan penghalang. Ini telah melanggar perintah Kaisar Chu. Jika dia tidak membawa orang ini kembali ke Kaisar Chu, saya khawatir kemarahan Kaisar Chu akan menimpanya. KKK. Suara hancurnya penghalang bergema di seluruh dunia, dan juga bergema di telinga Xia Jingxi. Xia Jingxi, yang baru saja kehilangan dantian dan buah daunnya akibat serangan Lin Bai, tergeletak dalam genangan darah. Melihat penghalang yang hancur di sekitarnya, ia langsung berseri-seri gembira. Ia melihat banyak sekali prajurit paviliun matahari bulan berdiri di luar penghalang lagi. Ia sangat gembira dan berteriak putus asa, "Selamatkan aku! Selamatkan aku! Aku adalah anggota yang mulia Pangeran Ketiga, tolong bantu aku. Siapapun yang menyelamatkanku, Pangeran Ketiga pasti akan memberiku banyak hadiah." Mendengar suara itu, semua prajurit paviliun matahari bulan menunduk dan melihat Xia Jingxi. Pangeran Ketiga memberikan potret para prajurit di paviliun Ryue. Meskipun Xia Jingxi sekarang terluka parah dan rambutnya acak-acakan, ia hampir sama dengan orang dalam potret Pangeran Ketiga. Itu dia. Orang yang ingin diselamatkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga adalah dia. Bawa dia pergi. Para prajurit paviliun matahari bulan bergegas menuju Xia Jingxi satu demi satu, ingin menyelamatkan Xia Jingxi. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Xia Jingxi dengan putus asa meminta bantuan, dan para pendekar paviliun matahari bulan adalah yang pertama bereaksi, bergegas menuju Xia Jingxi satu demi satu. Mencari kematian, wajah Lin Bai muram, dan dia bergegas menuju Xia Jingxi dengan 4 pedang terbang dan pedang iblis. Lin Bai ingin menangkap Xia Jingxi sebelum para pendekar paviliun matahari bulan bergerak. Tetapi saat Lin Bai mendekati Xia Jingxi, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Lin Bai, menghalangi jalannya. "Hei, Tuan Serigala, aku telah mengagumi namamu sejak lama." Bayangan ini muncul di depan Lin Bai, berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Lin Bai meliriknya tanpa ekspresi, hanya untuk melihat orang ini, mengenakan jubah hitam, topeng besi dingin, rambut panjang terurai di bahunya, wajah aslinya tak terlihat. Pergi. Lin Bai tidak punya waktu untuk membuang waktu lagi dengannya. 4 pedang terbang melesat pergi, mencoba untuk mendorong orang ini mundur. Tak disangka, keempat pedang terbang yang berdiri di depan orang ini dipisahkan oleh tirai cahaya tak terlihat. Pedang Fei Jian tidak hanya tidak melukai orang ini, tetapi benar-benar terpental oleh tirai cahaya orang ini. Hahaha, Lin Bai gagal dalam serangannya, dan dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya metode Tuan Serigala tidak lebih dari ini. Bahkan tidak bisa menembus perlindunganku. Orang ini sangat sombong, metode pertahanannya adalah harta karun yang dia peroleh dari tempat berbahaya di tahun-tahun awal, dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Meskipun bukan senjata ilahi Tai, kekuatan pertahanannya hampir sama dengan senjata ilahi Tai. Benarkah? Mata Lin Bai melebar, dengan niat membunuh yang terpancar darinya. Cahaya pedang Qian yang menyilaukan menyebar di tubuh Lin Bai, pedang iblis menebas ke langit, dan energi pedang Qian melesat seperti serigala yang menerkam harimau. Raut wajah ahli alam Tai Daoguo berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan senjata sihir pertahanannya untuk bertarung dengan segenap kekuatannya. Mungkin sudah terlambat. Energi pedang Qian Lin Bai menghantam pertahanan orang itu, dan tiba-tiba, lapisan, cangkang kura-kura, di tubuhnya meledak, dan energi pedang melesat pergi, membelah tubuh orang itu menjadi 2, hanya menyisakan jiwa yang melarikan diri dengan malu. Meskipun jiwa orang itu berhasil melarikan diri, Lin Bai tidak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Xia Jingxi. Karena halangan dari pendekar alam Tai Daoguo barusan. Para pendekar paviliun Ryue lainnya menemukan kesempatan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk datang ke sisi Xia Jingxi. Ada 2 pendekar dari alam Tai Daoguo yang mendukung Xia Jingxi dan menggunakan kemampuan tubuh mereka untuk melarikan diri, ada lebih dari selusin pendekar dari alam Tai Daoguo yang melindungi Xia Jingxi. Sebelum pergi, Xia Jingxi menatap Lin Bai dengan ganas, "Tuan Serigala, seseorang akan mengingat permusuhan Xia hari ini, dan ketika tingkat kultivasi Xia pulih, dia pasti akan pergi ke Tian Suizong di masa depan. Balas dendam hari ini telah terbalas." Mata Xia Jingxi penuh dengan kebencian dan amarah, "Tunggu saja, aku pasti akan membuat Tian Suizong punah."
Mau pergi. Semudah itu. Bagaimana mungkin Lin Bai membiarkannya mendapatkan keinginannya? Dengan begitu banyak usaha dan begitu banyak harga yang harus dibayar, bagaimana mungkin Xia Jingzi bisa lolos begitu saja? Lin Bai menginjak pedang terbang dan mengejarnya dengan cepat. Hentikan Tuan Serigala. Di dalam paviliun Matahari Bulan, beberapa pendekar meraung, dan tiba-tiba lebih dari 20 pendekar dari alam Tai Dao Guo menyerbu dan menghentikan Lin Bai. Keluar dari sini. Lin Bai dikepung oleh lebih dari 20 pendekar alam Tai Dao Guo. Meskipun kekuatan Lin Baixiu sangat besar dan dia memiliki banyak teknik, tetapi menghadapi pengepungan lebih dari 20 pendekar alam Tai Dao Guo sekaligus, dia sulit untuk mengalahkan mereka dengan 2 tinju dan 4 tangan, dan dia tidak dapat keluar dari pengepungan dalam waktu singkat. Tuan Serigala, aku sudah lama mendengar tentangmu, dan aku sudah lama mengagumimu, tetapi aku tidak menyangka bahwa pertemuan pertama kita akan terjadi di medan perang. Tuan Serigala, hari ini kita memiliki lebih dari 20 pendekar yang bergabung, bahkan jika kita tidak dapat membunuhmu, jangan coba-coba menghentikan kami untuk menyelamatkan orang. Lebih dari 20 pendekar alam Tai Dao Guo ini mengerahkan semua kemampuan mereka, dan berbagai macam teknik penyaluran ilahi digabungkan. Sambil menghindar, Lin Bai berpikir tentang bagaimana cara keluar dari pengepungan, tetapi para pendekar ini menempel pada Lin Bai seperti plester kulit anjing. Melihat Xia Jingzi telah dibawa pergi, Lin Bai merasa sangat cemas. Apakah mereka semua di sini untuk mencari kematian? Prajurit Suci Tai. Lin Bai mengeluarkan suara lembut, menepuk tas penyimpanan, dan 2 senjata Suci Tai terbang keluar dari dalamnya. Pedang Taisan dan tombak Batian. Pedang Taisan terbang keluar dari tas penyimpanan, segera dipenuhi aura kekuatan kaki yang kuat, tebal, dan luar biasa. Dengan sekali kibasan badan pedang, ukurannya menjadi 100 kaki, dan tiba-tiba menghantam ke depan. Tombak Batian juga berubah menjadi 100 kaki dan menyapu ke depan. Kedua senjata Suci Tai berubah menjadi ratusan kaki dan mengelilingi Lin Bai. 4 pedang terbang melayang naik turun di samping Lin Bai, dan pedang iblis di tangannya memancarkan cahaya dingin yang kuat dan menyilaukan. Pergi dari sini. Siapapun yang ingin mati, datanglah. Lin Bai meraung marah, menggenggam formula di tangannya, dan pedang Taisan serta tombak Batian menerjang ke depan. Bila pedang Gunung Tai yang setebal gunung tiba-tiba jatuh, sekuat Gunung Tai yang runtuh, tak terbendung. Di bawah ujung pedang, beberapa pendekar alam Tai Dao Guo panik, dan buru-buru menghindar, tetapi mereka terpotong-potong oleh pedang Taisan, bahkan jiwa mereka pun tak dapat melarikan diri. Selama ayunan tombak Batian, beberapa pendekar alam Tai Dao Guo hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka hancur di tempat. Fei Jian mengembun menjadi formasi pedang untuk membunuh, menghancurkan tubuh ketiga pendekar alam Tai Dao Guo, dan jiwa mereka melarikan diri. Untuk sementara waktu, lebih dari 20 pendekar alam Tai Dao Guo yang mengepung Lin Bai, beberapa mati, beberapa terluka, beberapa melarikan diri. Setelah menyelesaikan masalah di sekitarnya, Lin Bai membuka mata suranya dan melihat ke depan, dan melihat bahwa beberapa pendekar paviliun Matahari Bulan telah membawa Xia Jingzi dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Pedang Taisan. Lin Bai berteriak dingin dari lubuk hatinya, dan pedang Taisan melesat ke langit dan melesat ribuan mil jauhnya. Para pendekar paviliun Matahari Bulan yang membantu Xia Jingzi melarikan diri tiba-tiba merasakan kepanikan. Mereka semua mendongak dan melihat pedang raksasa berukuran ratusan kaki, menghantam dari langit. Tidak bagus. Itu prajurit ilahi Tai. Sialan. Orang-orang itu meratap 2 kali dengan wajah muram, dan mereka menggunakan kekuatan mereka satu demi satu untuk memadatkan diri menjadi tirai cahaya untuk melindungi Xia Jingzi dan mereka semua. Pedang Gunung Tai jatuh dari langit, dan pedang yang sangat tebal itu menembus tirai cahaya, seolah-olah menembus sepotong tahu, dengan mudah menghancurkan tirai cahaya. Oh, puff! Beberapa pendekar alam Tai Dao Guo di dalam tirai cahaya memuntahkan darah secara bersamaan. Senjata ilahi Tai yang utuh benar-benar kuat. Yang lebih dahsyat lagi adalah, sebuah senjata ilahi Tai yang sempurna, di tangan seorang pendekar Tai Dao Guo yang sangat kuat, itu hanyalah senjata hebat untuk menaklukkan dunia. Para pendekar alam Tai Dao Guo ini semuanya gentar dengan kekuatan pedang Taisan. Terlebih lagi, senjata ilahi Tai pada awalnya sangat kuat, dan sebuah senjata ilahi Tai yang lengkap berada di tangan Lin Bai yang sangat kuat. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Pedang Taisan menghentikan Xia Jingzi dan yang lainnya, Lin Bai menginjak pedang terbang dan dengan cepat datang untuk menghentikan Xia Jingzi lagi. Ku bilang, kau tidak bisa pergi hari ini. Lin Bai mengunci target pada Xia Jingzi, dan pedang iblis itu bersinar dingin. Lin Bai mengorbankan 2 senjata sihir Tai,
4 pedang terbang, dan memegang pedang iblis di tangannya, bertarung semakin sengit di medan perang. Kekuatan senjata ilahi Tai membuat Lin Bai tak terkalahkan. Selama dia tidak bertemu dengan prajurit dari alam Daluo Daoguo, Lin Bai hampir tidak memiliki lawan. Sambil melindungi Xia Jingzi, para prajurit paviliun matahari bulan mundur, sambil menahan pengejaran sengit Lin Bai. Pada saat yang sama, mereka juga terus mengirimkan suara kepada Pangeran Ketiga. Di dalam yamen istana Pangeran Ketiga, wajah Pangeran Ketiga muram, dan wajahnya semakin jelek saat dia melihat token transmisi suara menyala di depannya. Dia dengan cepat membuka token transmisi suara, dan teriakan cemas terdengar dari sana. Yang mulia, Tuan Serigala telah mengorbankan 2 senjata ilahi Tai, kami bukan lawan. Yang mulia, kami menyelamatkan seseorang, tetapi Tuan Serigala mengejar kami dengan ganas, dan kami tidak bisa melarikan diri. Mohon kirim seseorang untuk menyelamatkan kami dengan cepat, Yang mulia. Yang mulia, bantulah dengan cepat. Suara-suara dari token transmisi suara membuat raut wajah Pangeran Ketiga semakin memburuk. Terutama setelah ia menerima kabar dari Paman Yuan, bahwa ia telah dihentikan oleh prajurit alam Hunyuan Daoguo yang dikirim oleh Kaisar Chu. Prajurit alam Hunyuan Daoguo yang dikirim oleh Kaisar Chu. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Chu telah ikut campur dalam masalah ini. Kaisar Chu mengirim seseorang untuk menghentikan Paman Yuan, yang juga menunjukkan bahwa Kaisar Cui Ngin Xia Jingzi ditangkap. Ini dapat dianggap sebagai pengingat dari Kaisar Chu kepada Pangeran Ketiga agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika Pangeran Ketiga bersikeras pada obsesinya dan ingin terus menyelamatkan Xia Jingzi, ia akan melawan Kaisar Chu. Inilah yang paling mengkhawatirkan Pangeran Ketiga. Menghadapi sikap Kaisar Chu, ia mendengar teriakan minta tolong yang mendesak dari medan perang. Pangeran Ketiga tidak dapat membuat pilihan untuk sementara waktu, hatinya kacau dan ia tidak dapat melepaskan diri. Berdiri di sampingnya, Tuan Huo melihat bahwa Pangeran Ketiga kehilangan kendali, dan segera berkata, Yang mulia, sudah saatnya untuk membuat pilihan. Jika Xia Jingzi tidak diselamatkan, akan sulit bagi Xia Jingzi untuk lolos dari racun Lord Wolf hari ini. Pangeran Ketiga tersadar, paviliun matahari bulan benar-benar sekumpulan sampah, begitu banyak prajurit, tidak bisa menghentikan Lin Bai. Huo Laoyu berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, ini bukan kesalahan para prajurit paviliun matahari bulan. Bagaimanapun, Lord Lang adalah pahlawan langka di Chu saat ini. Bagaimana mungkin dia begitu mudah diajak berurusan? Lagi pula, Lord Wolf masih memiliki 2 senjata ilahi Tai yang disita dari keluarga Zhao dan keluarga Li. Dengan kekuatan Lord Wolf saat ini, jika melihat seluruh ibu kota kerajaan Chu, saya khawatir dia tidak memiliki lawan di alam Tai Daoguo. Setelah analisis singkat, Tuan Huo berkata kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga, Yang Mulia, sudah saatnya membuat pilihan. Haruskah Xia Jingzi diselamatkan, atau tidak? Pangeran Ketiga menyipitkan matanya, menundukkan dahinya dan menghela napas pelan. Xia Jingzi tahu terlalu banyak hal, dan dia memiliki terlalu banyak bukti melawan saya. Jika dia jatuh ke tangan Yang Mulia Chen Wang, akan ada masalah yang tak ada habisnya bagi saya. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi sekarang ayah saya telah mengirim prajurit alam Hunyuan Daoguo untuk membantunya. Jika saya terus menyelamatkannya, saya khawatir ayah saya akan tidak senang. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga. Jika dia terus menyelamatkan Xia Jingzi, dia pasti akan membuat Kaisar Chu tidak senang. Huo Lao menganalisis, jika kau tidak menyelamatkannya, aku khawatir nyawa Yang Mulia akan hilang. Kehilangan dukungan Yang Mulia, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya perlahan di masa depan. Jika Xia Jingzi tidak diselamatkan, aku khawatir Yang Mulia tidak akan memiliki masa depan. Pangeran Ketiga mengalami sakit kepala hebat, aku juga tahu itu. Tapi orang-orang yang bisa kugunakan saat ini, orang-orang kuat dari paviliun matahari bulan sudah dikirim. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Huo Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Yang Mulia, kita masih jauh dari mencapai akhir jalan. Sebuah cahaya muncul di depan mata Pangeran Ketiga, Huo Lao, apa maksudnya ini? Huo Lao tersenyum dan berkata, kekuatan yang digunakan sekarang tidak lebih dari kekuatan yang ada di tangan Yang Mulia sendiri. Kita masih memiliki kekuatan lain, seperti keluarga Zhao, seperti keluarga Li, seperti keluarga Sun, seperti Wen Tianzong, seperti Tian Dimen, seperti Nanjiang Chonggu. Huo Lao berkata dengan penuh makna, bukankah orang-orang ini telah bersumpah setia kepada Yang Mulia? Sekarang, saatnya mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Mata Pangeran Ketiga tiba-tiba berbinar, dan alisnya dipenuhi kegembiraan. Benar, saatnya mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Tuan Huo, segera kirim perintah kepada keluarga Zhao,
keluarga Li, keluarga Sun, Wen Tianzong, dan Tiandimen, meminta mereka untuk mengirim orang-orang kuat ke hutan di pinggiran timur untuk membantu para prajurit Paviliun Matahari Bulan dalam menyelamatkan Xia Jingxi. Setelah pangeran ketiga selesai berbicara, dia berhenti sejenak, juga pergi dan kirim pesan ke Nanjiang Chonggu. Jika Xia Jingxi jatuh ke tangan Yang Mulia Chen Wang, Nanjiang Chonggu juga yang harus disalahkan. Biarkan Nanjiang Chonggu juga mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xia Jingxi. Ikuti perintah. Setelah Huo Lao mendengar kata-kata itu, dia segera menundukkan tangannya dan menerima perintah tersebut, lalu pergi untuk mengirimkan suara. Seketika itu juga, kelima keluarga besar di ibu kota kekaisaran menerima perintah rahasia dari pangeran ketiga, memerintahkan mereka untuk pergi ke hutan di pinggiran timur untuk membantu Paviliun Matahari Bulan dalam menyelamatkan Xia Jingxi. Di ibu kota kekaisaran, keluarga Zhao. Sejak pecahnya pertempuran di hutan pinggiran timur, seluruh manajemen puncak keluarga Zhao berkumpul di aula pertemuan, selalu memperhatikan pergerakan di hutan pinggiran timur. Jika tidak ada kecelakaan, ini seharusnya menjadi konfrontasi paling sengit antara Yang Mulia Chen Wang dan Yang Mulia Pangeran Ketiga. Orang yang melakukannya adalah Tuan Lang Hou, putra suci Sekte Tianshui, dan dia pasti mewakili Yang Mulia Chen Wang. Tapi sekarang di ibu kota kekaisaran, lawan terbesar Yang Mulia Chen Wang adalah Pangeran Ketiga. Ulang tahun Kaisar Chu hanya tinggal setengah bulan lagi. Kedua pangeran terkuat akhirnya tidak tahan lagi. Banyak tetua keluarga Zhao mulai berdiskusi satu demi satu. Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, juga berada di antara kerumunan, tetapi ia tetap diam. Jelas, Zhao Xiantu bahkan tidak berhak berbicara dalam situasi seperti ini. Kepala keluarga Zhao berkata dengan sungguh-sungguh, ada berita dari garis depan, tampaknya Paviliun Matahari dan Bulan telah menghadapi rintangan. Mungkin Yang Mulia Pangeran Ketiga akan meminta keluarga Zhao kita untuk bertindak. Para tetua, pikirkan baik-baik, jika Yang Mulia Pangeran Ketiga memberi perintah, apa yang harus dilakukan keluarga Zhao kita? Apakah memimpin pertempuran, atau hanya duduk di pinggir lapangan? Kepala keluarga Zhao mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Menurut berita dari garis depan, para prajurit Paviliun Matahari dan Bulan pergi dengan gagah perkasa, tetapi Lin Bai lebih siap, dan para prajurit Paviliun Matahari dan Bulan tidak menuai keuntungan. Karena para prajurit Paviliun Riyue gagal menyelamatkan Xia Jingxi, Yang Mulia Pangeran Ketiga pasti akan menggunakan kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan ini tidak diragukan lagi adalah keluarga Zhao, keluarga Sun, keluarga Li, Wen Tianzong, Tiandimen, dan sekte-sekte lainnya. Seorang tetua dari keluarga Zhao berkata, saya akan memimpin dan menyelesaikan masalah untuk Yang Mulia Pangeran Ketiga. Tetua keluarga Zhao lainnya juga berkata, dilihat dari situasi saat ini, Yang Mulia Pangeran Ketiga pasti memiliki pengaruh penting di tangan Tuan Serigala. Jika kita dapat menyelesaikan masalah ini untuk Pangeran Ketiga, kita pasti akan dapat membuat Pangeran Ketiga mendapatkan kedudukan penting. Tetua lainnya berkata, Yang Mulia Pangeran Ketiga masih merupakan pangeran paling berkuasa di keluarga kerajaan Chu, kita harus saling membantu. Hampir semua anggota keluarga Zhao serempak mengatakan bahwa mereka semua ingin membantu Yang Mulia Pangeran Ketiga. Para anggota keluarga Zhao hampir dengan suara bulat memilih untuk mendukung Yang Mulia Pangeran Ketiga. Melihat ini, patriark keluarga Zhao berdiri dengan sikap tegap, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, karena ini adalah keputusan bersama anggota keluarga, maka, apapun yang terjadi, seluruh keluarga harus bekerja sama untuk berbagi suka dan duka. Kami bersumpah untuk berbagi suka dan duka dengan keluarga. Banyak anggota keluarga Zhao berteriak serempak. Tepat saat itu, seorang pelayan bergegas masuk ke ruang pertemuan, menangkupkan tangannya dan berkata, Patriark, utusan Yang Mulia Pangeran Ketiga telah tiba dan sedang menunggu di luar pintu. Kepala keluarga Zhao berkata, silakan masuk. Utusan Pangeran Ketiga dengan cepat berjalan ke ruang pertemuan, menangkupkan tangannya dan berkata, saya telah bertemu dengan Patriark keluarga Zhao, dan saya di sini atas perintah Pangeran Ketiga, mohon undang keluarga Zhao. Sebelum utusan itu selesai berbicara, Patriark keluarga Zhao mengangkat tangannya untuk menyela, utusan tidak perlu berkata lebih banyak, kami sudah mengerti maksud Yang Mulia Pangeran Ketiga. Keluarga Zhao akan segera mengirimkan orang-orang kuat ke hutan di pinggiran timur untuk membantu para prajurit Paviliun Matahari Bulan mencapai hal-hal besar. Utusan itu mengangguk setelah mendengar ini, karena keluarga Zhao sudah mengetahuinya, saya tidak akan banyak bicara. Saya harus kembali dan melapor, mohon segera kirim pasukan dari keluarga Zhao. Selamat tinggal. Setelah berbicara, utusan itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah utusan itu pergi,
Patriark keluarga Zhao melihat sekeliling dan berteriak dengan suara dingin, karena kita sudah bernegosiasi, tidak perlu melanjutkan diskusi. Segera panggil para pendekar tingkat Tai Daoguo dan di atasnya dari keluarga untuk pergi ke pinggiran timur untuk membantu paviliun bulan Jepang. Selain itu, keluarga akan mengirimkan 5 pendekar tingkat Daoguo Daluo dan 1 pendekar tingkat Daoguo Hunyuan ke hutan pinggiran timur secara bersamaan. Ayo pergi sekarang. Patriark Zhao memberi perintah, dan sekitar seperempat jam kemudian, lebih dari 50 pendekar tingkat Tai Daoguo terbang ke langit, dan di bawah kepemimpinan 5 pendekar tingkat Daluo Daoguo, mereka pergi ke hutan pinggiran timur. Secara bersamaan, di ibu kota kekaisaran, di tanah keluarga Li dan tanah keluarga Sun, lebih dari 50 pendekar tingkat Tai Daoguo juga naik ke langit dan menuju pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Di dalam Wen Tianzong dan Tiandimen, lebih dari 20 pendekar alam Tai Daoguo langsung menuju hutan pinggiran timur. Klan Wen Tianzong dan Tiandimen tidak berada di ibu kota kekaisaran, dan jumlah prajurit kuat yang berkumpul dalam waktu singkat tidak sebanyak 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, Wen Tianzong dan Tiandimen hanya dapat memanggil lebih dari 20 pendekar alam Tai Daoguo dengan cepat. Mereka jauh lebih kuat daripada 5 keluarga besar di ibu kota, keluarga Zhao, keluarga Li, dan keluarga Sun. Ada lebih dari 50 pendekar alam Tai Daoguo, dan beberapa pendekar alam Daluo Daoguo. Tetapi lebih dari 20 pendekar alam Tai Daoguo milik Wen Tianzong dan Tiandimen bukanlah kekuatan kecil lagi. Di Balai Persekutuan Chonggu Nanjiang, pemimpin Patriark Chonggu Nanjiang juga bergegas ke pinggiran timur hutan bersama sekte yang kuat. Seketika itu, baik di dalam maupun di luar ibu kota kekaisaran bergetar. Keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, Wen Tianzong, Tiandimen, hampir 200 pendekar alam Tai Daoguo bergegas ke pinggiran timur hutan, menyebabkan keributan di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran. Puluhan pendekar tingkat Tai Daoguo dari lembah Chonggu di perbatasan selatan juga langsung menuju pegunungan dan hutan di pinggiran timur, yang menyebabkan banyak orang berseru. Negara Chu, Istana Kekaisaran, Istana Emas. Yang mulia, saya baru saja menerima kabar dari divisi Zhao Xing bahwa keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, Wen Tianzong, dan Tiandimen telah mengirimkan sekitar 200 pendekar tingkat Tai Daoguo, dan sekitar 20 pendekar tingkat Daoguo telah menuju pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Dalam kegelapan, terdengar sebuah suara. Setelah Kaisar Chu mendengar kata-kata itu, ia menutup matanya dengan sedih dan menghela napas dalam hati, sepertinya dia tidak mengerti pelajaran saya. Saya mengirim seseorang untuk menghentikannya dari pendekar tingkat Hunyuan Daoguo di Paviliun Matahari Bulan, hanya untuk mengingatkannya agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi dia sepertinya tidak mengerti. Gumaman Kaisar Chu bergema di aula. Dalam kegelapan, suara lain terdengar, mungkin Yang Mulia Pangeran Ketiga mengerti, tetapi karena Xia Jingxi terlalu penting, Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak punya pilihan selain menyelamatkan Xia Jingxi. Dalam kegelapan, suara lain terdengar, Yang Mulia, sekitar 200 prajurit dari keluarga Sun, keluarga Zhao, keluarga Li, Wen Tianzong, dan Tiandimen telah pergi ke hutan pinggiran timur. Tuan Serigala pasti bukan lawan mereka. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Yang Mulia selanjutnya. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Chu memegang dahinya, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Suara itu terus bertanya, apakah Yang Mulia bermaksud menyaksikan Xia Jingxi diselamatkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga? Atau apakah Yang Mulia ingin ikut campur dalam masalah ini agar Yang Mulia Raja Chen dapat mendapatkan Xia Jingxi? Kaisar Chu tetap terdiam, duduk di kursi naga dengan mata tertutup, seolah-olah sedang berpikir keras, seolah-olah sedang dalam dilema. Orang-orang di kegelapan tidak berbicara, diam-diam menunggu Kaisar Chu berpikir. Tetapi di kegelapan, banyak orang melihat penampilan Kaisar Chu, dan merasa sedikit menyesal. Sejak Kaisar Chu naik tahta, ia menjadi semakin ragu-ragu, mati rasa, dan tidak mampu mengambil keputusan. Sama seperti ribuan tahun yang lalu, setelah kematian Pangeran Tertua dan Pangeran Kedua, Kaisar Chu seharusnya memerintahkan penyelidikan menyeluruh dengan segala cara, tetapi Kaisar Chu tidak melakukannya. Setelah kematian Pangeran Tertua, pelaku sebenarnya tidak ditemukan, jadi Kaisar Chu tidak terus bertanya. Tetapi kemudian, Pangeran Kedua meninggal lagi, dan Kaisar Chu masih belum mengambil keputusan. Sampai-sampai kemudian, para pangeran jatuh ke dalam masalah satu demi satu, yang menyebabkan situasi saat ini. Lin Bai pernah berkata, Kaisar Chu jelas bukan dari generasi Mingjun. Tetapi sekarang Pangeran Ketiga dan Yang Mulia Chen Wang sedang bertarung di luar ibu kota kekaisaran, di pegunungan dan hutan pinggiran timur.
Dengan keributan sebesar itu, Kaisar Chu seharusnya sudah mengambil keputusan. Tetapi saat ini, Kaisar Chu masih belum dapat mengambil keputusan. Dia hanya duduk di kursi naga, duduk di bawah pancaran cahaya ilahi itu, dengan mata tertutup, telapak tangannya bertumpu di dahinya, wajahnya muram, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di luar ibu kota kekaisaran, di pegunungan dan hutan pinggiran timur, Lin Bai mengendalikan pedang Taisan dan tombak batian untuk menghancurkan para pendekar alam Tai Dao Guo yang tidak takut mati di sekitar Xia Jingxi. Tiba-tiba, token transmisi suara milik Yang Mulia Chen Wang di dalam tas penyimpanan menyala. Lin Bai mengeluarkan token transmisi suara, dan suara Yang Mulia Chen Wang segera terdengar dari dalam. Saudara Lin, bagaimana situasinya? Wajah Lin Bai muram, segera. Yang Mulia Chen Wang mendengar nada dingin dalam ucapan Lin Bai, dan menduga bahwa keadaan tidak berjalan baik. Kemudian beliau berkata, saya telah mendengar kabar dari Anzi di keluarga Sun, keluarga Zhao, keluarga Li, Wen Tianzong, dan Tiandimen. Mereka menuju ke pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Di antara mereka, mungkin ada lebih dari 20 pendekar alam Dao Guo Daluo. Jumlah pendekar di alam Dao Guo Hunyuan tidak diketahui, tapi kurasa pasti ada pengikut Hunyuan di antara mereka. Saudara Lin, kau harus cepat. Ketika Lin Bai mendengar bahwa keluarga Zhao dan keluarga Li telah mengirimkan orang-orang kuat, hatinya terasa dingin, aku tahu. Yang Mulia Chen Wang sedikit ragu, dan berkata, Saudara Lin, jika kau tidak bisa berbuat apa-apa, segera mundur. Aku akan mengatur seseorang untuk menemuimu di luar ibu kota kekaisaran. Lin Bai langsung menolaknya, tidak perlu. Xia Jingxi akan mengambil keputusan hari ini, bahkan jika Raja Langit Lao Su ada di sini, dia tidak bisa menghentikanku.